Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami mengucap syukur Engkau selalu sertai hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Engkau singkapkan, Engkau yang nyatakan kebenaran-Mu atas setiap kami. Dan buat kami menangkap, mengerti, menghidupi, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 7 dan 14. Ini satu perikop, tapi saya ambil poin intinya di ayat 7 dan 14 saja. Nanti saudara bisa baca keseluruhan. Ya, Lukas 8 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ini bicara tentang benih ya. Oke, lanjut ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bicara tentang apa yang terjadi ini sesungguhnya bicara tentang benih yang ditabur orang. Nah, sekarang di mana benih itu jatuh? Kita bicara yang jatuh di semak duri. Ya, ketika benih jatuh di semak duri, benih itu sempat tumbuh. Bahkan dia tumbuh bersama-sama dengan semak atau ya tanaman ya semak duri ya bersama-sama. Ya, lalu kemudian setelah dalam pertumbuhannya lama-lama tanaman atau benih yang baik ini akan terhimpit oleh semak duri itu sehingga mati dikatakan ya. Nah, apa yang dimaksud semak duri? Ini bicara tentang kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Nah, kalau orang sudah terhimpit dengan itu, akhirnya yang terjadi sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mungkin berbuah, tapi tidak sampai matang. Tidak sempat dinikmati. Justru buahnya gugur sebelum dipetik. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar sesuatu dari tempat ini, dari hal ini. Bagaimana benih itu jatuh di tempat semak duri. Bicara tentang kekayaan, bicara tentang kekhawatiran, kenikmatan hidup. Ada begitu banyak orang jatuh. Itu bukan karena dia dalam kondisi di bawah. Ya, kalau di bawah jatuh nggak kerosok, saudara. Tapi ketika dia sedang naik ke atas, ketika dia sedang diberkati, ada kelimpahan, ada kenikmatan, ada di sana kekayaan. Dia punya segalanya. Mungkin juga dia penguasa, pejabat tinggi. Ya, yang seperti itu harus hati-hati. Angin cobaan akan memudahkan orang itu jatuh dan jatuhnya sakit sekali. Tapi kalau orang di bawah, jatuh kan sudah di bawah, nggak terlalu terasa. Makanya orang-orang yang di bawah, orang yang dalam kesusahan, orang dalam kesulitan, orang dalam tekanan, bahkan dalam aniaya. Seringkali orang-orang seperti itu justru imannya bertumbuh. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan, dia akan cari Tuhan, dia akan berseru terus kepada Tuhan. Ya, doanya dia kencengi, bila perlu doa puasa dia lakukan, ya pujian penyembahan dia lakukan terus. Kenapa? Karena dia butuh Tuhan. Tapi orang yang di atas seringkali merasa gak butuh Tuhan. Itulah kenapa kekhawatiran akan kekayaan, akan kenikmatan hidup, itu menghimpit dia. Sehingga pada akhirnya banyak yang jatuh, gugur, mati imannya. Kita lihat perkembangan gereja mula-mula. Mengalami tekanan, mengalami aniaya. Tetapi di situ ada pertumbuhan yang luar biasa. Ya, ketika mereka harus meninggalkan Yerusalem, pergi ke banyak kota yang lain. Di tempat-tempat yang lain mereka tetap beritakan Injil. Sehingga terjadi tuai yang luar biasa. Injil berkembang luar biasa. Ya, dalam kesusahan justru ya mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berperkara ajaib melalui hidup mereka. Maaf, kalau lihat zaman sekarang di dunia modern ini, lihat perkembangan yang terjadi di Eropa, di Amerika. Bagaimana segalanya seakan-akan ada. Mulai dari kenikmatan hidup, kekayaan, semuanya hampir ada. Mau apa? Bisa. Tidak berkekurangan, tidak ada tekanan lagi. Ya, diberi kebebasan luar biasa. Ya, di negara-negara seperti di Amerika, mungkin di Jerman, di Belanda, dan banyak negara yang lain di Eropa dan Amerika. Tapi lihat pertumbuhan gereja akhir-akhir ini. Mengerikan sekali, banyak gereja yang dulu bangun megah-megah besar, sekarang tutup. Kenapa ditutup? Bukan ditutup oleh pemerintah, tetapi karena tidak ada jemaatnya.
Orang-orang udah gak butuh Tuhan. Orang-orang sudah gak cari Tuhan. Orang udah cukup, merasa cukup, tidak butuh Tuhan lagi. Yang ada mungkin tinggal segelintir orang, itu pun sudah tua-tua. Yang muda-muda, yang masih produktif. Oh, gak ada waktu saya cari ke gereja. Gak ada waktu saya ibadah. Akhirnya imannya gugur di sana. Harta banyak, kekayaan, kemajuan daerahnya, negerinya. Tetapi lupa dengan Tuhan yang memberikan semua itu. Hati-hati saudara-saudara dikasih Tuhan. Yang menjatuhkan iman orang tidak selalu tekanan, tidak selalu kesulitan, tidak selalu kekurangan, tidak selalu masalah dalam hidupnya. Yang menjatuhkan orang kadang-kadang justru kemewahan, justru kekayaan, justru kenikmatan hidup. Ini seringkali dialami. Ini terjadi di banyak tempat. Mari saya mengajak jemaat semuanya. Selalu ingat Tuhan. Dengarkan dan lakukan firman-Nya. Kita selalu butuh Tuhan. Baik sedang kekurangan ataupun sedang kelimpahan. Baik sedang punya ataupun gak punya. Baik sedang sakit ataupun sehat. Baik sedang dalam pergumulan atau sedang enjoy hidupnya. Kita selalu harus ingat Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur karenanya. Amin. Ayo, saya mengajak semua jemaat tanpa kecuali. Ya, kalau engkau sedang bergumul dengan masalah, semakin kencenglah doa kepada Tuhan, semakin nempel dengan Tuhan. Engkau nanti diberkati misalnya terus mengalami pertumbuhan, termasuk secara ekonomi, secara posisi di pekerjaan, atau hal-hal yang membuat kita dipromosikan naik oleh Tuhan. Ingat, jangan sampai yang namanya kekayaan, kenikmatan hidup itu justru menjatuhkan kita. Karena ujian buat orang tidak selalu masalah. Ujian hidup buat orang itu bisa kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Engkau punya banyak hal, akhirnya kurang mengandalkan Tuhan. Hati-hati, engkau bisa jatuh karena itu. Ya, mari kita tetap kuat, andalkan Tuhan apapun kondisi hidup kita. Sefirman-Nya biarlah senantiasa ditabur dan hidup dalam diri kita. Jadilah pelaku-pelaku firman supaya hidupmu menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami disadarkan, diingatkan. Bukan hanya masalah, bukan hanya pergumulan berat yang membuat orang jatuh. Justru seringkali kekayaan, kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan hidup itu seringkali juga menjatuhkan orang. Biarlah kami belajar bijaksana Tuhan. Apapun situasi keadaan kami. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, semuanya Tuhan kami mau mengandalkan Engkau. Selalu mengandalkan Tuhan. Dan hidup menurut firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang kami kasihi. Semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Jauhkan corona, jauhkan mara bahaya, sakit penyakit dan semua yang buruk. Dan hidup mereka sukses dan diberkati Tuhan. Supaya melalui hidup kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala hal dan keadaan hidupmu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.